Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada di pekan pemanasan ya pada pelatihan bahasa Arab online via Facebook. Dan sekarang kita akan membahas tentang pengertian ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Atau membaca di situ ya, di postingannya. Mengenal ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Jika kita ingin bisa memahami literatur berbahasa Arab ya, baik Al-Qur'an, hadis, kitab ulama dan lain-lain ya, maka terlebih dahulu kita harus belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu dan ilmu sharaf? Pengertian ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang 3 hal. Ya, bagi kalangan pemula ya cukup antum ingat ini. Bahwasanya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari 3 hal. Yang pertama ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menyusun kata demi kata menjadi sebuah kalimat. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang ya bagaimana menentukan kedudukan kata dalam kalimat ya, sebab sebuah kata ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat nanti akan menempati kedudukan yang khusus ya. Ada yang berkedudukan sebagai subjek, ada yang predikat, ada yang objek, ada yang keterangan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menentukan harokat akhir sebuah kata saat dimasukkan ke dalam sebuah kalimat ya. Perlu antum ketahui bahwa sebuah kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, maka harokat akhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, misalnya kata kalbun, ya kalbun itu artinya anjing. Jika berkedudukan sebagai subjek, maka harokat akhirnya nanti dhammah, ya kita berikan harokat akhirnya itu dhammah. Namun ketika berkedudukan sebagai objek, maka harokat akhirnya itu fathah. Ya, misalnya dalam sebuah kalimat jaa kalbun, telah datang seekor anjing. Atau melihat di situ kalbun di situ adalah berkedudukan sebagai subjek ya, artinya yang datang itu anjing, dia subjek, pelaku. Ya, makanya di situ kita beri harokat akhir dhammah ya, jaa kalbun. Kemudian ya contoh kalimat yang lain, darabtu kalban, aku telah memukul seekor anjing ya, aku telah memukul seekor anjing. Atau melihat di situ kalban ya, kita beri harokat akhir fathah. Ya, kenapa? Ya, karena dia berkedudukan sebagai objek. Ya, nanti dalam bahasa Arab kata itu ya memiliki banyak kedudukan. Ya, ada tidak hanya 2, tidak hanya subjek objek, lebih banyak nanti ada kita pelajari nanti mubtada, khobar dan lain sebagainya. Yang nanti akan kita bahas. Jadi ini ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari 3 hal ini. Ya, antum hafalkan ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu sharaf? Ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola ya untuk menghasilkan makna yang bermacam-macam. Ya, misalnya dari dalam kamus kita mengambil kata kataba. Ya, kataba artinya dia telah menulis. Ya, dengan berbekal ilmu sharaf kita bisa mengubahnya menjadi katibun, yang artinya orang yang menulis atau penulis. Atau maktubun, ya artinya yang ditulis. Atau maktabun, tempat menulis atau meja. Atau misalnya katabtu, aku telah menulis. Katabna, ya kami telah menulis. Uktub, tulislah dan lain sebagainya. Jadi ya dengan berbekal ilmu sharaf kita nanti akan bisa mengubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk. Ya, dengan berbagai macam makna yang sesuai dengan yang nanti akan kita inginkan. Gitu ya. Ini pengertian ilmu sharaf. Lalu apa hubungan ya ilmu nahwu dan ilmu sharaf? Jika kalimat diibaratkan dengan sebuah bangunan, maka ilmu sharaf itu ibarat ilmu tentang cara membuat material penyusun bangunan. Sedangkan ilmu nahwu itu ibarat ilmu tentang cara menyusun material bangunan itu menjadi sebuah bangunan ya. Sehingga kedua ilmu ini hubungannya sangat erat. Keduanya saling membutuhkan. Ya, keduanya tidak bisa dipisahkan dan keduanya harus dipelajari secara
beriringan. Ya demikian ya penjelasan ringkas tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Maka hendaknya antum pahami ini baik-baik ya. Dan jika masih ada yang belum jelas silakan antum tanyakan di kolom komentar di tempat antum membaca postingan ini. Ya semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.